Selamat pagi pemirsa, kiper timnas Indonesia Marten Pas terpilih menjadi Man of the Match dalam pertandingan melawan Australia. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pemotor nyaris tewas usai ditabrak pelaku balap liar di depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Selain menabrak warga, sesama pembalap liar juga terlibat tabrakan. Seorang pria pengendara motor yang hendak putar balik langsung terpental usai ditabrak pelaku balap liar. Saking kerasnya tabrakan, pemotor yang ditabrak langsung terpental dan badannya membentur aspal hingga terkapar di tengah jalan. Korban yang menderita luka di kepala dan kaki langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya menabrak pengendara lain, pelaku balap liar ini juga menabrak sesama pelaku balap liar. Para korban tabrakan mengalami luka cukup parah dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau di depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan. Menurut warga sekitar, mereka merasa resah dengan aksi balap liar di kawasan ini yang kerap digelar pada dini hari. Sering trek-trekan tiap malam minggu, malam Sabtu. Takut juga saya senggol antaranya. Jangan trek-trekan tiap malam, itu kasihan pengendara lain gitu, Bang. Meski sering dirazia polisi, para pelaku balap liar ini kerap melakukan kucing-kucingan. Mereka akan kembali menggelar balapan setelah razia petugas selesai digelar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang maling motor nyaris tewas dihajar warga usai kepergok aksinya. Beruntung nyawanya diselamatkan oleh seorang anggota TNI yang mengamankannya. Puluhan warga langsung menghajar maling motor ini. Pelaku yang berusia 35 tahun ini babak belur dan menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan perbuatannya. Beruntung aksi main hakim sendiri warga ini dapat diredam seorang anggota TNI. Maling motor ini langsung dibawa ke markas Koramil untuk menghindari amuk massa yang lebih besar. Peristiwa itu terjadi saat pelaku kepergok mencuri motor di depan rumah warga di Desa Karanganyar, Lumajang, Jawa Timur. Pemilik motor yang memergoki itu langsung berteriak dan mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang mengepung pelaku dapat dengan mudah menangkapnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan telah keluar masuk penjara sebanyak 4 kali. Pemirsa, kisah miris terjadi di Surabaya, Jawa Timur, di mana sejumlah anak di bawah umur nekat melakukan aksi begal motor. Modusnya, pelaku secara berkelompok mencari sasaran pengendara motor yang sendirian untuk dikeroyok dan dirampas motornya. Siapa sangka jika pelaku kejahatan yang terekam CCTV di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Surabaya ini sebagian besar merupakan anak di bawah umur. Apalagi para pelaku terlihat sudah terbiasa dan tanpa ragu menganiaya korbannya dengan senjata tajam. Untungnya korban yang sedang dalam perjalanan untuk menjemput istrinya tersebut mampu melawan dan berhasil mempertahankan motor miliknya. Di detik berikutnya, pelaku seperti menerima komando langsung melarikan diri saat melihat kedatangan sejumlah warga. Berdasar rekaman CCTV dan keterangan saksi, para pelaku yang berjumlah 8 orang akhirnya berhasil diamankan. Dari hasil penyelidikan sementara, komplotan ini sudah melakukan aksi begal di 3 TKP di kota Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 6 pelaku yang masih di bawah umur diserahkan ke Bapas Tahanan Khusus Anak, sementara 2 pelaku lain ditahan di Mako Polrestabes Surabaya dan diancam hukuman di atas 7 tahun.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 2 dari 4 pelaku begal yang membawa kabur sepeda motor milik Purnawirawan TNI di Bekasi, Jawa Barat. Modusnya para pelaku menyerempet dan mengancam dengan senjata tajam lalu membawa kabur motor korban. Aksi pembegalan terhadap seorang purnawirawan TNI terekam kamera pengawas di kawasan Mustika Jaya, Bekasi pertengahan bulan lalu. Tanpa rasa kasihan, seorang pelaku menodongkan celurit kepada korban lalu merampas motor dan kabur. 2 hari berselang, komplotan begal bersenjata tajam ini kembali beraksi di kawasan Ciburasa, Bekasi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus 2 pelaku begal berinisial WW dan SRA di sebuah rumah di kawasan Tambun, Bekasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan saat ini pihaknya masih memburu 2 pelaku lain yang berperan sebagai joki dan penjual motor milik korban. Bersama kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor, pakaian, dan senjata tajam. 5 hari kemudian setelah terjadi, ini berhasil ditangkap 2 tersangka ini ya. Yang pertama tersangka WW, nah ini WW ya, kalau diangkat Pak. Tersangka WW dan tersangka SRA. Ya, ini rekan-rekan tersangkanya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus berikut ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua agar tidak mudah mempercayakan kendaraan kepada anak di bawah umur. Diduga terkena hipnotis, seorang bocah SMP menangis di pinggir jalan setelah motor yang dikendarainya dibawa orang tidak dikenal. Sama rumahnya mana? Walah. Bocah ini menangis sejadi-jadinya saat menyadari motor miliknya telah raib dibawa orang tak dikenal. Harus pulang, kan kalau nggak pulang orang tuanya nggak tahu. Ia tampak panik dan kebingungan di pinggir jalan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan sambil menelpon keluarganya. Warga yang mengetahui pun tak bisa berbuat banyak lantaran korban berulang kali menangis. Katanya si Pak Haji itu lagi di kelurahan. Saat ditanya, korban mengaku awalnya dimintai tolong oleh orang tak dikenal untuk diantarkan ke rumah temannya. Motor udah nggak ada, tinggal teman. Saat di tengah jalan, korban diturunkan di tengah jalan dan diberi map kosong dengan alasan akan mengambilnya kembali. Korban baru menyadari motornya telah raib di gondol pelaku setelah pelaku tak kunjung kembali. Jemput, nah saya tiba-tiba nggak sadar pas dia bilang mau pakai motor, saya nggak sadar, tiba-tiba saya sadar motor udah nggak ada. Kasus kejahatan hipnotis ini tengah ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi pencurian helm senilai jutaan rupiah di halaman parkir toko pakaian di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Ironisnya, pelaku mengajak buah hatinya saat melancarkan aksi pencurian ini. Detik-detik aksi pencurian di depan sebuah toko pakaian terekam kamera pengawas di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku yang datang mengendarai sepeda motor terlebih dulu memantau situasi. Saat dipastikan aman, pria ini kemudian menggasak helm senilai jutaan rupiah milik pengunjung toko pakaian. Ironisnya, dalam beraksi pelaku membawa serta buah hatinya. Tidak ada yang menyadari aksi pelaku. Pasalnya, aksi pencurian helm berjalan cepat dan korban tengah memilih baju di dalam toko. Sementara warga di sekitar lokasi mengira pelaku merupakan salah satu pengunjung toko pakaian. Dia udah kelewat ke sana, tuh tapi dia mundur lagi. Nah, kan teman saya ada yang belanja tuh, dia sengaja itu dia taruh motornya, itu orang nggak bisa masuk tuh di situ. Nah, jadinya orang belok ke sana, lengah langsung ambil dia, pas posisi di helm yang bagus itu. Diduga pelaku kerap berkeliling mencuri helm yang ditinggal pemiliknya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Acara karnaval di sebuah desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berakhir ricuh. Tanpa diketahui penyebabnya, ratusan warga dusun tiba-tiba telah terlibat aksi saling serang di tengah arena karnaval.
Yang namanya karnaval itu harusnya jadi bahan hiburan dan untuk bersenang-senang. Tapi hal ini tak terjadi di acara karnaval yang digelar di Desa Rejoso Pinggir, Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Barisan peserta yang awalnya tertib tiba-tiba bubar. Jalanan menjadi ajang saling serang antara dua kelompok warga dusun. Akibatnya peserta dan penonton berhamburan menghindari kerusuhan agar tak jadi korban salah sasaran. Dugaan sementara tawuran terjadi karena kedua kelompok dusun memiliki dendam lama. Sehingga saat tampil dan bertemu di acara karnaval, warga dari kedua dusun tersebut saling serang. Akibat peristiwa ini, 4 orang warga dilaporkan menderita luka-luka, sementara 5 orang yang diduga menjadi provokator dalam tawuran diamankan polisi. Dalam pengembangannya, para korban didampingi perangkat desa Rejoso Pinggir memilih mencabut laporannya dan meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Kepala Desa Rejoso Pinggir berdalih, tawuran warga antar dua dusun terjadi hanya karena ada kesalahpahaman di antara mereka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, Ainus melaporkan. Aksi unjuk rasa ratusan nelayan di Baya, Lebak, Banten ricuh. Pendemo menjebol pintu masuk perusahaan menuntut perusahaan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan kapal nelayan akibat aktivitas kapal milik perusahaan. Unjuk rasa ratusan nelayan di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten Selasa sore ricuh. Para nelayan membobol pagar pembatas dan merusak sejumlah kendaraan. Truk-truk yang akan masuk ke dalam perusahaan juga ditahan sehingga menyebabkan kemacetan. Warga memprotes pihak perusahaan karena tidak mengindahkan keluhan nelayan yang terganggu oleh kapal-kapal semen milik perusahaan. Apalagi sejumlah kapal nelayan rusak akibat aktivitas kapal milik perusahaan. Selain itu, habitat laut seperti karang dan rumpon yang selama ini dirawat oleh para nelayan juga rusak, tertimbun bangunan pelabuhan milik perusahaan. Itu karena adanya perusahaan ini. Jadi memberikan dampak negatif kepada masyarakat nelayan. Dan kami menuntut semua permasalahan ini harus diselesaikan. Gitu. Setuju? Nelayan kesal dengan janji-janji pihak perusahaan yang akan membantu aktivitas para nelayan untuk mencari ikan. Sejak berdirinya dermaga milik perusahaan, habitat laut seperti karang dan rumpon, tempat habitat ikan dan lobster rusak. Para nelayan juga tidak memiliki tempat tambatan perahu karena lokasi pelabuhan nelayan telah berubah. Tidak krusial ya, itu adalah salah paham aja. Jadi kami itu barusan dari manajemen sendiri ngomong, kami tidak mempermasalahkan masalah nelayan itu hilir mudik ke situ, tidak bermasalahkan, cuma di pagar itu hanya mengikuti audit aja. Tahun 2014 lalu, pihak perusahaan pernah berjanji untuk merealisasikan semua tuntutan masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini belum ada yang terwujud. Nelayan khawatir kapal pengangkut semen berbobot 1.000 ton semen yang akan masuk ke wilayah mereka menyebabkan kerusakan alam yang lebih masif. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pegawai minimarket tewas dianiaya temannya sendiri di dalam minimarket Jalan Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku yang tidak sempat melarikan diri langsung diamankan usai menghilangkan nyawa korban. Warga Jalan Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan kasus pembunuhan terhadap seorang pegawai sebuah minimarket. Pelaku yang tak sempat melarikan diri tak berkutik saat diamankan oleh polisi. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menggelar olah TKP dan melakukan identifikasi terhadap korban. Dari penuturan warga, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama bekerja di dalam gudang minimarket. Tak lama berselang, saksi yang juga merupakan karyawan minimarket mendengar teriakan korban. Karena penasaran, saksi langsung mengecek dan mendapati korban telah terkapar di lantai dengan kondisi luka tusuk. Singkat cerita, pelaku pun berusaha mengejar saksi. Namun saksi berhasil keluar dari dalam minimarket sambil meminta tolong dan pelaku berhasil ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.
Aparat Polres Metro Tangerang Kota menyelidiki kasus kematian pasangan suami istri lansia yang ditemukan di rumahnya di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dari olah TKP, polisi menemukan buku catatan milik korban dan meninggalkan wasiat kepada pihak keluarga. Aparat Polres Metro Tangerang Kota tengah menyelidiki kasus penemuan mayat pasutri lansia di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. BK, korban pria tewas dengan luka tusuk di ruang tamu, dan RB istrinya ditemukan di tempat tidur. Peristiwa memilukan ini diketahui saat keluarga korban hendak menjenguk keduanya yang tidak terlihat sejak Minggu malam. Lantaran menaruh curiga, pihak keluarga melapor ke RT setempat dan pihak berwajib. Sebelumnya, Puslapor Mabes Polri telah melakukan olah TKP, meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan otopsi. Dari olah TKP, polisi menemukan buku catatan milik korban yang meninggalkan wasiat jika warisan boleh diambil keluarganya. Selain itu, korban juga meminta dibayarkan hutang serta mayatnya dikremasi. Kita juga sedang melakukan otopsi, kemudian barang-barang bukti yang ditemukan baik itu pisau maupun barang bukti yang di TKP saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Penemuan mayat pasutri lansia dalam kondisi membusuk dan penuh luka di sekujur tubuh menggegerkan warga di perumahan metropolitan. Dari Kota Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Nasib tragis menimpa Inyoman Sukena yang terancam penjara 5 tahun lantaran memelihara 4 ekor landak Jawa di rumahnya di Kabupaten Badung, Bali. Sukena tidak tahu landak Jawa merupakan satwa yang dilindungi dan tidak bermaksud memperjualbelikan atau dikonsumsi. Beginilah kondisi kandang yang sebelumnya digunakan Inyoman Sukena memelihara 4 ekor landak Jawa di Desa Bongkasa Pertiwi, Abian Semal, Kabupaten Badung. Awalnya, kandang yang berada di dalam rumah ini dibuat agar landak yang dipeliharanya tidak diganggu anjing. Sebelumnya, ayah mertua Sukena menemukan 2 landak kecil di ladang yang dirawatnya hingga menjadi 4 ekor. Sayangnya, niat baik memelihara landak justru menjadi bumerang ketika ada orang melaporkan dirinya ke polisi. Inyoman Sukena pun menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Denpasar. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Sukena mengaku tidak tahu jika landak Jawa merupakan satwa yang dilindungi dan tidak bermaksud memperjualbelikan atau dikonsumsi. Kalau dari keluarga apa sih Pak harapannya Pak, ini adiknya segera bebas atau seperti apa? Ya harapan adik bisa keluar dari musibah ini dan bisa berkumpul. Landak Jawa yang dipelihara Inyoman Sukena banyak ditemui di desanya dan kerap dianggap hama karena merusak tunas kelapa. Dari Kabupaten Badung, Bali, Agus Alif, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib tragis dialami oleh seorang ibu hamil 5 bulan di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ia tewas diserang gerombolan gajah liar saat sedang menyadap getah karet bersama suaminya. Duka mendalam menyelimuti pemberangkatan jenazah Karsini, warga desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas, ke tempat persemayaman terakhirnya. Wanita berusia 33 tahun tersebut tewas usai terinjak gerombolan gajah liar. Mirisnya, korban tewas dalam keadaan hamil 5 bulan. Kejadian bermula saat korban bersama sang suami sedang menyadap getah karet di kebun. Saat itulah tiba-tiba datang segerombolan gajah liar yang jumlahnya mencapai 15 ekor. Agar tak merusak kebun, korban dan suaminya berupaya menghalau gerombolan gajah liar tersebut. Bukannya pergi, gerombolan gajah malah balik menyerang korban. Korban pun menderita luka parah di bagian perut akibat terinjak gajah sementara sang suami selamat. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu motor yang memuat rombongan keluarga pengantin di Polawe Mandar, Sulawesi Barat terbalik di tengah laut. Satu korban yang sempat tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan kritis. Beginilah detik-detik sesaat sebelum perahu motor yang ditumpangi belasan orang yang hendak ke acara pengantin di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang terbalik di tengah laut. Terlihat sejumlah penumpang terdiri dari ibu-ibu dan anak kecil hendak menuju pulau.
Baru saja berlabuh, tiba-tiba perahu motor tersebut oleng hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpangnya pun tercebur ke laut dan menimbulkan kepanikan. Beruntung kejadian ini tidak jauh dari lokasi penyeberangan pulau-pulau kecil. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan nelayan sekitar, namun seorang wanita ditemukan dalam kondisi kritis. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat rombongan yang merupakan satu keluarga ini hendak ke acara pengantin di Pulau Batoa. Diduga para penumpang banyak yang bergerak sehingga perahu oleng dan terbalik. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki di Ende, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Akibatnya penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Arubusman dibatalkan. Aktivitas penerbangan di Bandara Haji Arubusman dibatalkan hingga tanggal 11 September 2024. Pembatalan ini sebagai dampak erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur yang membawa abu vulkanik sehingga menyebabkan sejumlah maskapai tidak berani beroperasi. Dampaknya banyak semua airline cancel dalam melaksanakan penerbangan karena dampaknya di ATS servisnya itu banyak debu dan material-material yang membahayakan penerbangan. Kepala bandara memohon maaf kepada semua calon penumpang yang dibatalkan penerbangannya. Pembatalan dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Gunung api Lewotobi laki-laki masih terus erupsi dengan ketinggian abu 800 hingga 1000 meter dari mulut kawah. Dari NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur terbakar dan menghanguskan sejumlah ruangan kelas serta gudang. Musibah kebakaran ini tidak menimbulkan korban karena proses belajar mengajar santri dilakukan pada sore hari. Ayo pemadam, gerak terus. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi dari sebuah pondok pesantren Al-Muntaha di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Angin kencang dan banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Meski sempat panik, warga di sekitar lokasi bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Api melalap sejumlah ruangan kelas dan gudang yang terletak di lantai 2 bangunan pondok pesantren. Setelah berjibaku, petugas pemadam yang didukung 2 mobil damkar berhasil memadamkan kobaran si jago merah. Diduga kebakaran akibat korsleting arus listrik di lantai 2 yang diketahui saksi mata dengan munculnya percikan api dan kepulan asap. Yang terbakar adalah pondok pesantren yayasan. Kebetulan ruang kelas madrasah yang terbakar. Diduga sementara api berasal dari korslet listrik. Musibah kebakaran ini tidak menimbulkan korban karena proses belajar mengajar santri dilakukan pada sore hari. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Dari dunia sepak bola pemirsa, laga seru antara Indonesia versus Australia tersaji dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasilnya timnas Indonesia ditahan imbang 0-0 oleh Australia. Sementara itu sejumlah negara menggelar laga UEFA Nations League, di antaranya laga antara Prancis yang sukses menaklukkan tim kuat Belgia 2-0.
Hadirin sekalian, skor babak kedua adalah Indonesia 0. Ya pemirsa, Timnas Indonesia meraih 1 poin setelah imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini tergolong sangat baik mengingat perbedaan peringkat kedua tim. Setelah pertandingan, pemain Timnas Indonesia menjalani ritual menyanyikan lagu nasional dengan melingkar di tengah lapangan dengan dipandu penyanyi Raisa. Setelah itu JIZ dan kawan-kawan melakukan parade keliling lapangan menyapa supporter. Lalu bagaimanakah momen-momen parade para pemain Timnas pasca pertandingan? Berikut cuplikannya. Ya, berkat penampilan gemilang menjaga Mister Gawang skuad Garuda, Marten Pas didapuk menjadi man of the match pada laga Timnas Indonesia kontra Australia. Bang Marten tercatat mampu menorehkan 6 penyelamatan krusial yang dilepaskan juru gedor tim Kangguru. Timnas Indonesia tampil apik saat meladeni Australia pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski ngotot menang di kandang, namun secara statistik skuad Socceroos lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 63%. Skuad Graham Arnold juga mencetak peluang lebih banyak, yakni 6 shot on target berbanding 3 milik skuad Garuda. Kuatnya benteng tim Merah Putih tidak lepas dari kehadiran Marten Pas yang mengawal Mister Gawang. Bang Marten, julukan dari netizen ini mampu menorehkan 6 penyelamatan krusial hasil serangan pemain tim Kangguru. Tak pelak pencapaian tersebut membuat Marten Pas menjadi man of the match pada laga Timnas Indonesia kontra Australia. Ya, kita ke informasi seputar PON pemirsa. Tim sepak bola putri Sumatera Utara dipastikan gagal melaju ke babak semifinal di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh, Sumatera Utara. Sumut menelan kekalahan di pertandingan terakhir babak penyisihan grup menghadapi Bangka Belitung dengan skor 0-2 di Stadion Mini Dosorasun. Namun sayangnya pertandingan ini diwarnai kericuhan.
Laga penyisihan akhir Grup A yang digelar di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai aksi pukul dan kejar-kejaran antara pemain, ofisial Sumut dengan wasit. Kericuhan terjadi sesaat setelah pertandingan usai, di mana Sumut takluk 0-2 dari Babel. Dengan kekalahan ini, Sumut gagal melangkah ke semifinal karena ini merupakan kekalahan kedua setelah kandas dari Jawa Barat dengan skor 1-3. Pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi ini mulai terlihat saat pemain Sumut, Uci Tamala, dijatuhkan di area kotak penalti. Laga kembali berjalan dengan skor 1-0 pada babak pertama. Di babak kedua, tensi semakin meningkat hingga pada menit ke-69 terjadi benturan fisik dan perkelahian tidak terhindarkan. Imbasnya, pemain Babel Jasmine Sevilla harus di kartu merah. Begitu juga salah satu tim pelatih Sumut mendapat kartu kuning. Beruntung, keadaan bisa dikendalikan hingga pertandingan berakhir. Namun usai pertandingan, sejumlah ofisial Sumut dan pemain mengejar perangkat pertandingan hingga ke ruang ganti. Atas insiden ini, Abdul Rahman, pelatih sepak bola putri Sumut, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit di laga tersebut. Kedua tim memainkan permainan yang bagus. Cuman satu hal yang bikin kami kurang, kurang puas adalah ya, artinya ada beberapa pelanggaran yang harus dilakukan. Ya, secara kasar mata kita orang awam, kita orang belum masih tetap. Tapi ya itulah, wasit sudah berbuat seperti itu juga nggak bisa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kontingen Sumatera Utara kembali menambah 3 medali emas di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 dari cabang olahraga drum band. 3 medali emas yang diraih tim Sumut ini berasal dari nomor lomba berbaris jarak pendek 600 meter putri, 800 meter putra, dan 600 meter campuran. Tim drum band Sumut menyapu bersih 3 nomor lomba berbaris jarak pendek yang digelar di Stadion Made Athletic Sport Center Sumut, Sena Deli Serdang. Di nomor lomba berbaris jarak pendek 600 meter putri, Sumut berhasil meraih poin tertinggi dengan nilai 918,56 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Begitu juga di nomor lomba berbaris jarak pendek 800 meter putra, tim drum band Sumut memuncaki peringkat pertama dengan nilai 927,01 tanpa penalti dan pengurangan nilai. Terakhir, di nomor lomba berbaris jarak pendek 600 meter campuran, Sumut juga mendapat poin tertinggi dengan raihan nilai 926,46. Atas kemenangan ini, Irwansyah Ramadan Prakasa, atlet drum band Sumut, mengaku sangat senang. Bersyukur banget karena hari ini telah mendapatkan putra medali emas, putri medali emas, dan campurannya juga medali emas. Masih banyak lagi kedepannya yang harus kita targetkan lagi. Mudah-mudahan salah satu mata lomba yang lainnya bisa kita raih untuk mendapatkan medali emas lagi. Dalam PON 2024 ini, cabur drum band diikuti oleh 8 provinsi dengan memperebutkan 17 medali emas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Atlet asal Jawa Timur meraih medali emas di lomba renang perairan terbuka pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Tambahan 1 emas dari nomor 5.000 meter putra memperkuat Jawa Timur di peringkat pertama dengan raihan 24 emas. Cabang olahraga akuatik renang perairan terbuka digelar di perairan wisata Danau Toba. Di nomor 5.000 meter putri diikuti 6 orang atlet, di mana Izi Dwi Faifa, atlet asal Jawa Timur, berhasil menyabet medali emas. Izi mencatatkan waktu tercepat 1 jam 9 menit dan 50 detik. Posisi kedua diduduki Naura Khailisa Ade Putri, wakil Jawa Barat, dengan selisih waktu hampir 5 menit, dan disusul di peringkat ketiga Regita Adik Bintang Astina Putri, atlet asal Bali. Izi mengaku tantangan besar yang dihadapi saat tampil di perairan Danau Toba, yakni arus dan ombak yang cukup kuat. Tantangan menurut aku motivasi untuk diri sendiri aja sih, karena kan udah mulai capek, terasa capek, jadi sama ombak yang arus dalamnya juga lumayan terasa.
Kemenangan ini memperkuat Jawa Timur di peringkat pertama dengan raihan 24 emas pada PON ke-21 2024. Sedangkan peringkat kedua dipegang Jawa Barat dengan 13 emas dan diikuti tuan rumah Aceh Sumatera Utara yang sama-sama meraih 12 emas. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk pertama kalinya para atlet dari Ibu Kota Nusantara IKN berkompetisi di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 yang digelar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ibu Kota Nusantara IKN ikut meramaikan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Dalam pesta olahraga yang digelar pada 9 hingga 20 September 2024, IKN mengirimkan 12 atlet. Para atlet dari IKN ini diperkenalkan untuk menyemarakkan PON ke-21. Cabang olahraga yang diikuti para atlet IKN ini diantaranya akuatik renang, akuatik artistik, senam artistik, panahan, serta layar. Sebagai perwakilan dari Ibu Kota Baru Indonesia, mereka membawa semangat tinggi dan harapan besar untuk menorehkan prestasi di kancah olahraga nasional ini. Momen ini menjadi sangat spesial bagi para atlet di IKN, sebuah daerah yang baru berkembang penuh potensi. Meski baru pertama kali mengikuti ajang PON, para atlet IKN tetap optimis. Mereka harus menghadapi persiapan yang lebih menantang dibanding provinsi-provinsi lain yang sudah lebih dulu memiliki tradisi olahraga yang kuat. Pemirsa, memiliki hewan peliharaan kini bukan sekedar jadi pelengkap keseharian di rumah, tapi juga bisa menghasilkan cuan yang menggiurkan bila ditekuni. Nah, seperti di Badung, Bali, seorang warga berhasil mengembangkan salah satu jenis kucing langka jenis raksasa dengan tinggi 1 meter. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya. Pemirsa, sebagian orang kucing menjadi salah satu hewan peliharaan favorit loh. Tidak hanya mengemaskan dengan kelincahan dan tingkah polanya yang lucu, tetapi juga keisengannya. Nah, di Indonesia sendiri cukup banyak kucing ras yang kerap dipelihara, namun hanya sedikit yang memelihara jenis kucing Maine Coon. Salah satu dari beberapa kucing ras yang paling populer di dunia dengan memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dibandingkan dengan kucing lainnya. Di Badung, Bali, salah seorang breeder penyulap rumahnya menjadi lahan bagi ternak kucing Maine Coon. Berawal dari sepasang kucing Maine Coon yang dibeli untuk indukan, ternyata mampu menghasilkan puluhan kucing Maine Coon dalam berbagai jenis. Dan uniknya, kucing-kucing Maine Coon yang dikembangkan bukanlah kucing Maine Coon biasa, melainkan kucing Maine Coon polydactyl dengan jumlah jari lebih dari 5 atau mulai dari 6 hingga di atas 20. Bukan hanya ukuran tubuhnya yang mencapai 1 meter, kucing Maine Coon juga memiliki sejumlah keunikan karakteristik yang berbeda, seperti bentuk wajah yang mirip seperti singa, bulu yang lebat, hingga ekor yang panjang. Agar aman saat diajak berinteraksi, kucing Maine Coon ini wajib mendapatkan perawatan berkala, mulai memandikannya minimal 2 hari sekali, pengeringan bulu menggunakan alat khusus, hingga rutin melakukan pembersihan pada bagian sensitif kucing guna mencegah munculnya penyakit jamur atau bakteri. Postur muka dia lebih kayak gimana ya, keliar-liaran gitu loh, tapi dia manja banget. Terus dengan bodi yang panjang, dan porsi makan yang besar lumayan juga gitu sih. Itu yang membuat saya pengen punya kucing ini. Dia udah besar, nanti jadi badannya lebih besar. Terus yang katanya yang aku baca itu dia bisa mengambil mangsanya itu lebih cepat, lebih bagus gitu. Jadi ini betul-betul kucing pemburu nih, Bu ya? Iya. Dengan perawatan yang intensif, tidak mengherankan biaya adopsi per satu kucing nilainya fantastis, hingga puluhan juta rupiah. Wow, luar biasa. Gimana nih pemirsa? Ingin adopsi kucing raksasa ini? Tapi jika Anda sedang ingin memeliharanya, sah-sah saja. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.
Pemirsa, nasi goreng merupakan salah satu menu kuliner khas Nusantara dengan beragam olahannya yang menggoda selera. Namun apa jadinya apabila nasi goreng dipadukan dengan kesegaran buah nanas? Berikut liputannya. Kebayang nggak sih makan nasi goreng tapi ada segar-segarnya? Kayak nasi goreng nanas yang satu ini nih. Pertama, potong bawang merah, bawang putih, daun bawang dan cabai merah. Dan tentu saja irisan nanas. Untuk proteinnya bisa menggunakan potongan ayam, telur, dan juga udang. Setelah semuanya siap, goreng telur sambil diorak-arik, lalu masukkan nasi secukupnya. Setelah dirasa agak kering, masukkan bumbu nasi goreng dan masak dengan api sedang hingga mengeluarkan aroma harum. Selanjutnya, masukkan udang, potongan ayam, daun bawang, cabai merah, dan nanas. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Wah, udah jadi nih, siap disajikan. Untuk menambah sensasi gurih dan crunchy, bisa ditambahkan taburan bawang goreng dan kacang mente. Rasanya itu beda dari nasi goreng yang pernah saya makan sebelumnya, karena ini tuh ada perpaduan nanasnya yang membuat ini tuh kayak seger banget dimakan saat di udara panas kayak gini. Jadi seger. Biasanya kalau nanas itu memang dibuat jus buat minuman, tapi kalau di sini saya coba untuk mengkreasikan sebagai nasi goreng nanas, atau kalau yang biasa kita lihat di negara lain seperti di Thailand tuh nasi goreng nanas juga kan ada. Ini saya kreasikan di restoran. Untuk menambah sensasi kesegaran, saat penyajian bisa juga dimasukkan ke dalam kulit nanas dan juga ditambahkan selada air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ribuan warga tumpah ruah di tengah derasnya aliran sungai Tuntang untuk berebut dan berburu ikan di Desa Ngombak, Grobogan, Jawa Tengah. Ikan yang didapat sebagai dewa pulang, sebagian lagi dikumpulkan di balai desa untuk makan bersama. Warga Desa Ngombak, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah, berebut bancakan yang terdiri dari nasi, sayur gudangan, ayam ingkung, telur rebus, tahu, dan tempe. Nasi bancakan yang sudah didoakan ini kemudian mereka makan beramai-ramai sebelum melakukan tradisi tubo atau tradisi berburu ikan di tengah Sungai Tuntang. Dan inilah tradisi tubo. Ribuan warga turun ke sungai sambil membawa alat penangkap ikan. Di tengah derasnya aliran sungai, sejumlah warga berebut ikan yang muncul ke permukaan air sungai. Tradisi menangkap ikan di sungai ini biasanya dilakukan oleh seluruh warga desa. Tradisi tubo digelar 2 tahun sekali. Ikan yang diperoleh sebagian dibawa pulang, sebagian lagi wajib dikumpulkan di balai desa untuk jamuan pada kegiatan puncak tradisi Asrah Batin. Untuk mencari ikan digunakan untuk apa tuh istilahnya setoran ke desa. Itu tuh Asrah Batin. Sendiri bahan bakunya dari apa? Dari jenuh, terus getok. Jadi dari bahan-bahan tradisional. Iya. Dibandingkan tahun kemarin gimana? Ramai kemarin, banyak kemarin ya. Ini agak dikit ini. Karena airnya lebih kotor ya, keruh. Kalau kemarin agak bening. Asrah Batin merupakan pertemuan 2 pengantin dari 2 desa, yakni Desa Ngombak dan Karanglangu, Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah, yang wilayahnya dipisahkan oleh aliran Sungai Tuntang di tengah sungai. Kedua pengantin tersebut kemudian dipertemukan di dasar Sungai Tuntang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.
Pemirsa, tur audisi Indonesian Idol Season 13 kini singgah di Kota Pelajar, Yogyakarta. Ratusan peserta audisi dari berbagai kalangan sangat antusias mengikuti audisi salah satu ajang pencarian bakat terbaik dan terbesar di Indonesia ini. Big Audition Indonesian Idol Season 13 yang digelar selama 2 hari di Kota Yogyakarta berlangsung sangat meriah. Digelar di Geraha Padmanabah, SMAN 3 Yogyakarta. Audisi ini dihadiri ribuan anak muda bertalenta dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Para peserta audisi salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia ini sangat antusias menunjukkan bakatnya masing-masing di bidang tarik suara. Aku pengen lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang menyanyi, terus juga aku mau banyak kenal orang. Aku emang udah dari dulu mau banget ikut ini, udah cita-cita aku, dan aku baru kewujud sekarang, tahun ini. Persiapannya kalau prepare itu dari pagi-pagi banget, jadi pas datang ke sini sebenarnya udah ngelewatin grogi, tapi pas udah di sini udah lebih rileks lagi. Berjuluk Kota Pelajar, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki banyak talenta muda berbakat, khususnya di bidang tarik suara. Tentunya di Kota Yogyakarta ini banyak sekali talenta-talenta yang memang berhasil biasanya masuk ke Kota Jakarta untuk bisa audisi di Jakarta. Season kemarin aja kita ada Salma kan, itu juga dia audisinya dari Yogyakarta. Jadi kalau ngomong Yogyakarta gimana untuk audisi ini, Kota Yogyakarta selalu menjanjikan kontestan yang potensial. Setelah Kota Yogyakarta, audisi Indonesian Idol Season 13 ini akan digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sejumlah korban jiwa berjatuhan akibat bencana banjir di Maroko dan Vietnam. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, seorang pemotor nyaris tewas usai ditabrak pelaku balap liar di depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, seorang maling motor juga nyaris tewas dihajar warga usai kepergok aksinya. Dua informasi ini kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Bencana banjir melanda Maroko dan Vietnam. Di Maroko, banjir menyebabkan 11 orang tewas. Di Vietnam, korban tewas akibat banjir yang dipicu topan Yagi bertambah menjadi 87 jiwa. Setidaknya 11 orang tewas dan 24 rumah hancur di Maroko setelah hujan deras melanda pegunungan dan gurun Afrika Utara yang biasanya gersang. 9 orang dilaporkan hilang, sementara jalan-jalan utama dan juga infrastruktur air minum serta listrik rusak. Warga di Ouarzazate mengarungi banjir dengan barang-barang mereka, menggendong anak-anak dan membantu para lansia untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Pemerintah sedang berupaya memulihkan komunikasi dan akses ke wilayah-wilayah yang terendam banjir. Di Vietnam, jumlah korban tewas akibat topan Yagi dan hujan lebat yang memicu banjir dan tanah longsor meningkat menjadi 87 jiwa.
Sementara 70 orang hilang dan ratusan lainnya luka-luka. Topan Yagi adalah topan terkuat yang pernah melanda negara Vietnam. Hujan juga telah membuat sungai di Hanoi meluap sehingga memicu peringatan evakuasi bagi warga yang tinggal di dekat tepian sungai di ibu kota. Kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Gerakan Anak Abah atau pendukung Anies Baswedan mencoblos 3 paslon muncul di Pilgub Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait fenomena politik ini. Di tengah persaingan 3 bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Pilgub Jakarta, muncul gerakan Anak Abah Coblos atau tusuk 3 paslon. Istilah anak abah sendiri identik dengan sebutan para pendukung Anies Baswedan di media sosial pada Pilpres 2024. Terkait hal tersebut, Anies Baswedan mengatakan gerakan itu harus dihormati karena merupakan hak konstitusi sekaligus wujud kebebasan berekspresi. Pernyataan ini disampaikan Anies usai mengisi acara dialog dengan mahasiswa di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Senin sore kemarin. Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini beranggapan gerakan tersebut muncul sebagai bentuk respon atas peristiwa politik yang terjadi saat ini. Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Sementara terkait rencana pendirian partai politik baru, Anies mengaku masih akan melakukan kajian. Anies akan mengumumkan keputusan akan membuat partai politik baru atau tidak bila sudah saatnya nanti. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Hakim Pengadilan Tinggi juga menambah pidana denda dan mewajibkan SYL membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar rupiah. Telah terbukti secara sah dan vonis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ini lebih berat 2 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor yang sebelumnya memvonis Syahrul Yassin Limpo alias SYL selama 10 tahun penjara. Ya, selain pidana penjara selama 12 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dipimpin oleh Arta Teresia ini juga menambah pidana denda kepada ex-Menteri Pertanian tersebut. Denda pidana itu dari yang semula 300 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah dengan subsidiar 4 bulan kurungan penjara. SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 44 miliar rupiah dan 30.000 US dollar. Majelis Hakim menilai SYL terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Deli Mas di kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara guna memantau harga kebutuhan pokok kemarin. Saat kunjungannya Presiden berpamitan sekaligus meminta maaf kepada warga di sana. Jelang purna tugas yang kurang lebih tinggal 40 hari lagi, Presiden Joko Widodo kembali berpamitan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke pasar tradisional Deli Mas di kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa kemarin. Di hadapan sejumlah pedagang dan warga, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf bila ada kebijakan yang kurang berkenan. Ya, pamit saja, saya akan 1,5 bulan lagi. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyebut akan menghabiskan masa jabatannya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Jokowi berencana akan berkantor di IKN selama 40 hari ke depan, dimulai pekan ini sampai 19 Oktober 2024 atau 1 hari sebelum masa tugasnya berakhir. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat pukul 4.20 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.